meski potensi Jokowi mencetak hat-trick menjadi presiden 3 periode sangatlah besar, namun bolak-balik sebenarnya Presiden menegaskan bahwa dirinya menolak wacana jabatan presiden 3 periode. Karena apa? Secara konstitusional, masa jabatan presiden yang saat ini itu maksimal 2 periode. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan teman dimanapun saudara berada? Ketemu lagi dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saudara sekalian, masih terkait dengan presiden 3 periode. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mengulik sedikit tentang masa jabatan presiden 3 periode yang sampai sekarang masih hangat untuk dibicarakan karena terkait dengan persoalan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sekalian, di penghujung tahun 2021 ini, publik masih dibuat gaduh dengan munculnya wacana 3 periode bagi jabatan presiden. Padahal isu itu sudah dihembuskan sejak tahun 2019. Pada tanggal 19 Desember 2020, laman pikiranrakyat.com mengangkut sebuah judul yang berisi tentang Jokowi 3 periode. Di situ dilanjutkan, Jokowi 3 periode kasakusuk orang partai dan lembaga survei. Nah, hal ini membuat istilahnya hat-trick Presiden Republik Indonesia. Meskipun demikian, meski potensi Jokowi mencetak hat-trick menjadi presiden 3 periode sangatlah besar, namun bolak-balik sebenarnya Presiden menegaskan bahwa dirinya menolak wacana jabatan presiden 3 periode. Karena apa? Secara konstitusional, masa jabatan presiden yang saat ini itu maksimal 2 periode. Kecuali MPR nanti mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan itu harus juga berlaku surut. Kalau tidak berlaku surut, tetap Pak Jokowi tidak bisa menjabat 3 periode. Puan dan tuan, sebagaimana telah diketahui publik, pihak istana sebenarnya tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden 3 periode itu. Melalui juru bicaranya, Fajrul Rahman menyatakan bahwa Presiden Jokowi memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden hanya selama 2 periode. Sebagaimana dalam Twitternya @fajrul Minggu 20 Desember 2020. Jauh sebelumnya, Jokowi pun telah menolak terhadap isu 3 periode ini. Jadi pada akhir Desember 2019, 2 tahun lalu, itu sudah disuarakan oleh Jokowi. Nah, kini kita menyaksikan kuatnya pendirian Presiden RI ini untuk menolak wacana Presiden 3 periode. Namun juga tidak melarang adanya usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebagaimana tajuk berita lawoffice.com pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 yang berbunyi, Jokowi tak larang usul perpanjangan jabatan presiden. .2 bagian demokrasi. Namun saudara sekalian, publik juga mungkin mempertanyakan penolakan itu, apakah kelak akan tergoda untuk 3 periode atau tidak jika MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan berlaku surut. Tentu publik masih teringat bagaimana dulu janji Jokowi untuk menuntaskan jabatan Gubernur DKI. Namun ternyata meninggalkan kursi Gubernur DKI dan tergoda untuk maju menjadi presiden. Akankah kelak mau menerima jabatan 3 periode? Nah, ini tentu jawabannya ya kita lihat nanti. Tentu waktu yang akan membuktikan. Puan dan tuan, pengalaman Orde Baru seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Masa jabatan presiden yang terlalu lama
itu dapat berpotensi menjadi atau menuju praktek sistem pemerintahan yang otokrasi atau kerajaan. Jika berhasil amandemen menjadi 3 periode dan berlaku surut, bukan tidak mungkin akan bisa bertambah lagi menjadi presiden seumur hidup. Anda mungkin masih ingat ya dengan TAP MPR nomor 3 MPRS tahun 1963 yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Maukah Anda berdemokrasi tetapi rasa otokrasi? Saudara sekalian, bagi kaum reformis, penambahan masa jabatan ini sebenarnya sebuah pengkhianatan hasil reformasi. Tentu bayangan pemimpin yang kian diktator sudah menjadi di depan mata. Nah, saat ini pun tanda-tanda ke arah otoriter juga sudah mulai tampak ya. Nah, jika diteruskan maka akan semakin dekat pada praktek sistem pemerintahan otokrasi meskipun sekarang kita mengaku sebagai pemerintahan yang demokratis. Nah, mengapa demikian? Ya, kita lihat karena belum jadi otokrasi pun, itu demokrasi sudah terasa sangat represif bahkan otoriter. Sudah banyak aktivis dan ulama yang ditangkap karena bersuara kritis terhadap rezim. Ada beberapa aktivis kami, beberapa aktivis lainnya seperti John Ruh Ginting, Ahmad Dhani, Ali Baharsyah, juga para ulama seperti Gus Nur, Habib Rizik. Mereka sebenarnya mengkritisi kebijakan penguasa. Maksudnya mereka yang mengkritisi ini justru lebih cepat di proses hukum, sementara yang dalam tanda kutip ya pro rezim itu tidak demikian. Nah, belum lagi persoalan-persoalan ya saya katakan stubbornnya legislatif dan eksekutif dalam pembuatan undang-undang. Misalnya ada undang-undang Minerba, revisi undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Cipta Kerja, undang-undang Corona, yang kalau kita lihat sangat mengabaikan aspirasi rakyat. Bahkan rakyat juga banyak menolaknya, tapi toh undang-undang ini tetap saja diketok. Ya. Belum lagi persoalan lambatnya dan terkesan kurang cepat ya tidak tanggapnya penanganan terhadap extrajudicial killing atas 6 anggota Laskar FPI yang sampai sekarang juga belum kita pastikan bagaimana kelanjutannya. Puan dan Tuan, sebenarnya ada pilihan lain selain otokrasi atau kerajaan, yakni sistem pemerintahan Islam. Yakni apalagi, ya kita melihat itu sistem pemerintahan Islam dengan istilah apapun lah namanya, apakah itu imamah atau kekhalifahan dan seterusnya. Dan maaf juga saudara sekalian, Anda jangan kemudian mengatakan secara skeptis dan curiga kepada saya. Ini kan persoalan perspektif dalam ilmu pengetahuan dan terutama ilmu pemerintahan. Ya, jadi Anda jangan kemudian mengatakan, loh itu loh radikal, loh itu loh ekstremis. Jangan. Kita harus open mind. Jadi sistem pemerintahan itu kan macam-macam, ada teokrasi, demokrasi, ada sistem pemerintahan Islam, ada kekhalifahan tadi, ada imamah, ada macam-macam. Ada. Jadi kalau ada yang menawarkan, ya kemudian kalau Anda mengaku demokratis, jangan kemudian mengecap, oh dia itu adalah pangkal radikal, pangkal ekstremis. Bukan. Karena apa? Ini praktek pemerintahan juga pernah dijalankan dan terjadi gitu loh. Nah, jika ingin masa jabatan itu tidak dibatasi, gampangnya gitu ya, maka pilihannya bisa mempraktekkan sistem otokrasi atau sistem kekaisaran atau sistem kekhalifahan. Nah, jika menggunakan sistem demokrasi, tentu masa jabatan kepala negara atau kepala pemerintahan ya akan dibatasi waktunya dan dibatasi kewenangannya. Meski sering juga berwajah demokrasi, namun boleh jadi prakteknya adalah otokrasi. Ini kenyataan yang kita lihat. Namun, saudara sekalian, sistem pemerintahan Islam tentu lebih baik dibandingkan dengan otokrasi atau kerajaan. Nah, dalam sistem pemerintahan kerajaan itu, sang raja punya kekuasaan yang mutlak. Ia berwenang membuat hukum, melaksanakan hukum, mengawasinya, sampai mengadili. Semua ada di tangan sang raja. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam kekhalifahan itu, sang khalifah tidak berhak membuat hukum sendiri. Ia harus tunduk pada hukum Allah dalam Kitabullah dan As-Sunnah. Dan itu yang kita sebut dengan syariah. Sang khalifah hanya boleh menggali dan menerapkan hukum yang sesuai dengan syariah itu. Ia tidak bisa membuat hukum seenaknya seperti raja. Nah,
disinilah yang kita sebut dengan titik perbedaan mendasar antara autokrasi dengan sistem kekhalifahan. Dalam pelaksanaan hukum, saudara sekalian, sang khalifah tidak bisa mengintervensi hakim atau qadhi. Ya, qadhi tidak bisa diintervensi oleh sang khalifah. Bahkan tercatat dalam sejarah, khalifah keempat, Ali radhiyallahu anhu, harus sidang dan dikalahkan di pengadilan dalam sengketa kepemilikan baju besi atau disebut dengan sirah. Karena apa? Tidak cukup menghadirkan saksi. Putusan pengadilan memenangkan sang Yahudi yang berhak atas kepemilikan baju besi itu. Nah, di sisi lain, sang kepala negara yang kalah menerima dengan lapang dada atas keputusan itu. Namun kemudian akhirnya sang Yahudi mengakui bahwa itu memang baju milik Ali radhiyallahu anhu dan ia pun bersyahadat masuk Islam. Begitulah saudara sekalian, praktek pelaksanaan hukum di masa khalifah ini tentu sangat berbeda dengan sistem kerajaan. Mana ada ya raja itu yang mau sidang apalagi dikalahkan. Bahkan dalam sistem demokrasi pun kita sulit untuk mendapatkan praktek itu. Ya, mana ada kepala negara atau presiden yang mau datang sidang dan kemudian dikalahkan di persidangan. Wong level menteri saja biasanya juga tidak hadir sendiri dan biasanya sidang itu diutus ada lawyernya di situ. Nah, dalam hal pengawasan penegakan hukum, dalam sistem autokrasi atau kerajaan ada di tangan sang raja. Sedangkan dalam sistem kekhalifahan untuk menguji suatu kebijakan dan hukum yang berlaku itu sesuai dengan syariah atau tidak, kewenangan itu berada pada mahkamah madzalim. Mahkamah ini mirip dengan MK, ya Mahkamah Konstitusi, meski tidak sama persis. Mahkamah ini pula yang bisa memakzulkan atau impeachment jika khalifah melanggar hukum atau syariat. Jadi, khalifah sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika ada pelanggaran hukum yang menyebabkan ia kehilangan syarat sahnya sebagai seorang khalifah. Tentu ini tidak terjadi dalam sistem autokrasi. Nah, puan dan tuan, wacana presiden 3 periode dengan jalan amandemen konstitusi itu akan bisa dikatakan meruntuhkan argumen bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI itu harga mati. Hal ini menunjukkan bahwa politik itu sangat dinamis, cair, dan saya katakan bukan harga mati. Nah, salah satu hal yang harus kita kaji bersama, apakah perubahan amandemen, taruhlah begitu ya, itu menuju pada kebaikan atau keburukan. Dan ini mesti harus kita diskusikan secara baik, ya, penuh dengan keakraban gitu ya, jangan kemudian tadi dikatakan saling skeptis dan kemudian sudah menjurus pada seseorang yang mengatakan tentang sistem pemerintahan Islam ditawarkan kemudian mengatakan, wah ini ekstremis, ini kalau ngomong tentang kekhalifahan ini orang yang radikal. Jangan begitu. Ini adalah kita bicara tentang sistem pemerintahan. Jadi bebas kita mau ngomong apa saja. Yang penting tadi tidak ada pemaksaan kehendak dan penggunaan kekerasan. Puan dan tuan, sekali lagi saya sampaikan ya, jangan skeptis dan juga curiga terhadap pendapat saya tentang alternatif sistem pemerintahan ini. Dari sisi keilmuan sah-sah saja dibicarakan, dari sisi politik kita tahu siasah itu sangat cair. Namun saudara sekalian, satu hal yang harus kita pegang yakni apa? Visi kebenaran dan keadilan. Bagaimana? Anda tetap ingin demokrasi tapi rasa autokrasi, ataukah sistem yang ditawarkan Islam yaitu sistem kekhalifahan, atau Anda punya tawaran lain? Ingat, tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang boleh ada yang menggunakan kekerasan untuk memberlakukan sebuah sistem pemerintahan di negara demokrasi. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.